Baik anak-anak, kita lanjutkan ya di pembahasan yang kedua 11 sampai 20 bersama Mister Aans. Asmaul Husna materinya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita menentukan pasangan Asmaul Husna. Hampir sama dengan nomor 10 ya. Jadi di sini ditentukan Asmaul Husnanya apa saja, kemudian kita juga harus tahu artinya. Jadi secara termudah adalah tentu anak-anak harus tahu antara ayat Asmaul Husna dan juga artinya. Di sini pasangan. Berarti nanti bisa jadi contohnya Al-Mumit, Al-Ba'is, Al-Qawiyu ditampilkan dalam pernyataan, kemudian sebelahnya Maha membangkitkan, Maha kuat, Maha mematikan. Nah, kita diminta untuk mencocokkan. Misalnya 1A dengan 1B, 2A dengan dan seterusnya. Yang nomor 12 adalah hari akhir ya. Disajikan deskripsi tentang hari akhir. Anak-anak diminta menentukan nama lain hari akhir. Nama lain hari akhir tentunya banyak ya. Tapi yang umum saya sampaikan di pelajaran itu adalah yang berkaitan dengan urutan peristiwa sampai menuju ke akhirat ya. Ada Yaumul Qiyamah, hari kehancuran, Yaumul Ba'as, hari kebangkitan, kemudian Yaumul Hasyr, hari perkumpulan, Yaumul Hisab, hari perhitungan, Yaumul Mizan, hari penimbangan, Yaumuddin, hari pembalasan, kemudian Yaumul Jazah, hari pembalasan. Ya, jadi ini minimal anak-anak yang harus tahu ya. Bisa jadi dalam soal itu ya langsung di situ disebutkan Yaumul Ba'as adalah kemudian ABCD-nya ada salah satu jawabannya. Atau dibalik, berikut ini adalah hari di mana kita dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama Padang Mahsyar. Maka kemudian pertanyaannya itu merupakan pengertian dari Yaumul titik dan seterusnya. Atau ada narasi tentang penjelasan tentang salah satu nama Yaumul itu, kemudian anak-anak diminta menyebutkan itu maksud dari Yaumul apa. Nomor 13, anak-anak lanjut dengan Asmaul Husna ya. Asmaul Husna, sikap meneladani Asmaul Husna. Kalau meneladani itu levelnya sudah tidak lagi menghafalkan, tapi kita harusnya sudah tahu ya artinya. Artinya meneladani bisa ditampilkan sebuah Asmaul Husna, kemudian teladan dari sikap Asmaul Husna di atas adalah, jadi sudah level 2 ya, artinya kita harus tahu artinya. Yang ada di sini yang diminta adalah Al-Ghaffar dan Al-Afu ya, kalau nggak salah di kelas 6 ya, Al-Ghaffar dan Al-Afu. Jadi kalau Maha Pengampun itu Al-Ghaffar, Al-Afu itu Maha Pemaaf. Di sini ada sedikit narasinya dan contoh perilaku kesehariannya seperti apa. Kemudian nomor 14, Asmaul Husna Al-Wahid As-Samad. Lumayan ya, Asmaul Husnanya lumayan banyak ya. Tapi ya ini membantu ya, karena tidak terlalu luas, karena sudah ditentukan Asmaul Husnanya apa. Perilaku mencerminkan Asmaul Husna. Perilaku, berarti kita juga mungkin harus sudah tahu dulu artinya. Karena kalau kita belum tahu artinya, mau menentukan perilaku apa, ya tentunya kita nggak tahu kan. Maka Al-Wahid, Maha Esa, As-Somad tempat bergantung. As-Somad itu adalah tempat bergantung. Salah satu perilaku yang mencerminkan sifat Asmaul Husna As-Somad adalah, kalau seperti itu kita harus tahu dulu kan artinya. Salah satunya mungkin kita berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tidak boleh datang ke dukun, meminta tolong atau menebak ramalan-ramalan dan sebagainya. 15 qada dan qadar, iman kepada qada dan qadar. Ini kelas 6 ya. Jadi kita diminta mengklasifikasikan contoh takdir mu'alaq dan takdir mubram. Anak-anak harus paham dulu nih apa bedanya mu'alaq dan mubram. Intinya kalau mubram itu sudah tidak bisa dirubah sama sekali. Itu hak yang Allah tentukan. Sebagai contoh kita dilahirkan sebagai laki-laki. Ya sudah, nggak bisa berubah kan? Kita dilahirkan di Indonesia, ya nggak bisa dirubah juga lahir di Jerman. Atau kapan kita mati, itu sudah kita nggak bisa apa-apa. Itu namanya takdir mubram atau mutlak. Tapi ada juga takdir yang kedua, mu'allak. Takdir yang bergantung bagaimana kita berusaha, bekerja keras, berikhtiar, dan berdoa. Seperti contoh, orang cerdas, orang bodoh, orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin, itu dibutuhkan yang namanya
usaha dan doa manusia. Tidak melulu itu adalah Allah tentukan. Nomor 16, hikmah takdir. Apa saja sih manfaat kita mempelajari takdir itu? Paling tidak ada beberapa poin di sini, ya sudah saya jelaskan. Nah, soalnya gimana? Soalnya bisa saja langsung seperti ini ya. Berikut ini adalah hikmah takdir yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, bila kita mengalami musibah, kita menerima dan ridho sebagai ketentuan Allah. Atau misalnya bila kita diberikan kesuksesan, diberikan kekayaan, diberikan banyak rezeki, maka kita tidak boleh sombong. Bisa ya, seperti itu nanti bisa dikembangkan sendiri melalui latihan soalnya. 17. Saling menghargai. Ini adalah anak-anak diminta untuk menentukan wujud sikap toleransi ya. Kalau ini sepertinya cukup dengan logika saja ya. Logika yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi, ketika kita berteman dengan anak yang berbeda keyakinan atau anak yang berbeda dengan kita secara fisik maupun secara suku dan budaya. Jadi kalau ini mungkin anak-anak bisa memainkan logikanya ya. Namun demikian ini ada beberapa contoh yang pastinya membantu anak-anak. Nomor 18, ciri munafik. Tanda-tanda orang munafik. Kalau seperti ini sudah pasti ya. Anak-anak harus hafal nih. Apa saja sih ciri orang munafik itu? Ya, jika berdusta, jika berjanji, jika bicara berkata dusta, jika berjanji ingkar, dan jika diberi amanah berkhianat. Ini sudah pasti. Jadi anak-anak diharapkan hafal ya. Bisa jadi ditampilkan hadisnya, kemudian anak-anak diminta menyebutkan. Kemudian bisa juga dituliskan 2 poin atau 5 poin. Anak-anak diminta menentukan 3 poin yang merupakan ciri orang munafik, juga bisa seperti itu. Kemudian 19, khalifah fil ard ya. Khalifah fil ard di sini tidak, maksudnya bukan terkait dengan khulafaur rasyidin atau pemimpin dalam makna presiden atau raja, bukan itu ya. Tapi maknanya adalah menentukan perilaku manusia sebagai khalifah fil ardi. Artinya tugas kita manusia untuk memelihara bumi itu apa? Bisa jadi memakmurkan bumi. Bagaimana caranya? Caranya ya dengan tidak merusak alam atau menjaga kelestarian dengan tidak membuang sampah di sungai, kemudian tidak merusak hutan dan sebagainya. Di sini sudah ada semua ya lengkap, nanti bisa anak pelajari. Dan yang terakhir adalah ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan. Ini kelas 5 kalau nggak salah ya. Jadi anak-anak diminta membedakan jenis persaudaraan ukhuwah Islamiyah, watoniyah, dan insaniyah. Ukhuwah Islamiyah itu intinya adalah persaudaraan kita sebagai sesama muslim. Ukhuwah watoniyah intinya kita sebagai bangsa atau negara, sedangkan ukhuwah insaniyah adalah sama manusia. Maka pastinya setiap manusia memiliki ukhuwah paling utama, yaitu insaniyah. Ini seperti apa contoh soalnya? Ya bisa juga ditampilkan sebuah pernyataan. Kalau yang saya contohkan, Mr. Aan dan Ronaldo itu masuk apa saja? Ukhuwah Islamiyah? Tidak. Watoniyah? Tidak. Ukhuwah insaniyah? Masuk. Mr. Aan dan Rizky Ridho masuk apa? Islamiyah masuk, Watoniyah masuk, Insaniyah masuk. Mr. Aan dan Jay Ijes, wah pemain bola semua ya. Ini masuk kemana? Ukhuwah Islamiyah tidak, Watoniyah masuk, Insaniyah masuk. Nah bisa dengan contoh seperti itu untuk memudahkan pemahaman. Kemudian, nah itu dulu ya anak-anak semuanya, sudah 20 soal, insya Allah kita lanjutkan di pembahasan soal 21 dan seterusnya.